Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwiyana Ayu Andini, dosen S1 Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Aisyah Pringsewu. Perkenankan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pemodelan rekayasa perangkat lunak. Pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA, Delivery Instruction and Assessment, yang mencoba berfokus pada student center learning, blended learning, dan diskusi kelompok serta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dengan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah pemodelan rekayasa perangkat lunak merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Aisyah Pringsewu. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen akhirnya berupa ujian akhir semester. Diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, konsep rekayasa perangkat lunak, yang kedua, System Development Life Cycle atau SDLC, yang ketiga, proses dan metode analisis kebutuhan, yang keempat, konsep dan strategi perencanaan berorientasi objek, yang kelima, konsep dasar antarmuka, yang keenam, strategi pengujian perangkat lunak, dan yang ketujuh, teknik-teknik pemeliharaan perangkat lunak. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu menganalisis dan mengembangkan siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mengevaluasi kebutuhan perangkat lunak, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri. Referensi mata kuliah ini beragam, tetapi referensi utama dalam mata kuliah ini mengacu pada buku ajar dan beberapa sumber lainnya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pemodelan rekayasa perangkat lunak untuk program studi rekayasa perangkat lunak Universitas Aisyah Pringsewu. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Udah makan siang? Sudah. Udah sholat duhur? Sudah. Alhamdulillah. Sholat duhur ya, bukan sholat subuh. Oke. Nah, hari ini adalah pertemuan yang keempat. Kita akan membahas terkait dengan SDLC atau System Development Life Cycle. Ya. Nah, sebelum kita ke pertemuan 4 atau kita sebelum ke materi, kita seperti biasa ya, kita baca Quran dulu ya. Kemarin kalau nggak salah surat An-Naba. Ayatnya ayat 21. Oke, berarti hari ini kita 10 ayat ya, dari ayat 22 ke 32 ya. Oke. Sudah ketemu untuk suratnya? Oke. Ya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lit-taghina labisina fiha ahqaba la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba illa hamimau wa ghassaqan jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba
wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Inna lil muttaqina mafaza. Hadaiqa wa a'naba. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih ya. Nah, kita lanjut ke materi. Oke. Nah, tujuan untuk pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari SDLC. Ya, yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengidentifikasikan pentingnya setiap tahapan yang ada di SDLC. Dan yang ketiga adalah mahasiswa dapat menjelaskan tahapan-tahapan dalam SDLC. Ya, nah minggu lalu nih, Ibu udah ngasih kisi-kisi ya terkait dengan apa sih materi yang minggu ini akan kita bahas. Ya, ada yang sudah searching atau mencari-cari atau sudah baca buku nih. Siapa? Ayo. Oke, boleh Keisha. Keisha dulu ya. Apa nih Keisha SDLC nih menurut Keisha yang udah Keisha pelajari ya? Itu apa? SDLC itu adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak yang sistematis untuk merancang, membangun, dan memelihara software berkualitas tinggi sehingga kebutuhan pengguna. Oke, siklus hidup ya. Siklus hidup dalam software. Oke, bagus. Yuk, Pradita, apa nih? SDLC itu proses sistematis yang digunakan oleh tim pengembang untuk merancang, membangun, menguji, dan memelihara sistem. Oke, bagus ya. Jadi SDLC ini dari siklus hidup ya untuk merancang, membangun sebuah sistem ya. Bagus-bagus semua nih. Ya. Nah, di sini yaitu siklus kerja sistematis yang digunakan organisasi untuk merancang, membangun, dan menguji perangkat lunak berkualitas tinggi. Nih, kalau kalian lihat gambarnya pertama ruwet nih ya. Kayak benang kusut ya, tapi karena adanya SDLC jadilah sistem. Gini, bingung nih kita mau bikin sistem atau aplikasi. Kalau kita nggak ada panduan, nggak ada tahapan, apa aplikasinya yang mau kita bangun apa aja, yang mau gunain siapa aja aplikasinya, nggak tahu, bingung. Makanya itu setelah bingung adalah SDLC ini ya. Di SDLC ini ya sesuai dengan tadi siklus hidupnya, ada merancang, ada tahapannya ya. Jadilah aplikasi yang apa? Yang berkualitas. Aplikasi yang apa? Yang tentunya cocok untuk digunakan oleh user atau pengguna. Ya. Sampai sini? Mungkin ada lagi yang mau berargumen terkait dengan SDLC, boleh? Atau kita lanjut dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, selanjutnya nih, ada 3 elemen, ya. Ada 3 elemen penting yang ada di SDLC, ya. Jadi di sini ada foundation dan juga ada penjamin kualitas. Ini saling berkaitan, ya. Semuanya saling berkaitan di 3 elemen ini. Yang pertama itu adalah tahapan terdefinisi. Itu apa? Memiliki struktur yang jelas sebagai instrumen manajemen resiko, ya. Jadi strukturnya itu jelas dan instrumennya juga jelas. Ya. Selanjutnya yang kedua itu adanya basis data tertulis, yaitu dokumentasi kuat yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar stakeholder. Ya. Terus yang ketiga apa? Ada pendekatan sistematis, yaitu memastikan manajemen biaya yang efisien dan hasil yang dapat diprediksi. Ya, jadi adanya SDLC ini tuh kebayang biaya yang akan dikeluarkan itu berapa, ya. Lalu stakeholder itu inginnya aplikasi seperti apa, ya, dan juga memiliki struktur yang jelas dan instrumen, ya. Selanjutnya nih, ada 7 tahapan atau langkah-langkah yang ada di SDLC, ya. 7 tahapan ini, ya, yang pertama adalah planning.
ya, atau persiapan, ya. Dari pertama nih, apa sih yang akan disiapkan? Ya, yang pertama di planning dahulu, ya. Jadi pada tahapan planning ini adalah tahapan awal. Tahapan awal itu kita mengidentifikasi masalah, ya. Kita mencari ruang lingkup masalahnya apa sih? Aplikasi ini mau digunakan untuk siapa? Apa? Ini masih awal nih. Jadi diidentifikasi masalah terlebih dahulu. Ya, setelah diidentifikasi itu ada apa? Ada analisis, iya, dianalisis, analisis kebutuhannya. Setelah kita sudah mendapatkan masalahnya, nah dianalisis kebutuhannya itu apa saja sih? Dari kebutuhan-kebutuhan ini yang didapat itu caranya seperti apa? Caranya kita bisa wawancara, benar sekali. Bisa juga kuesioner, ya. Bisa juga kita FGD, mengadakan meeting-meeting, ya. Terus juga kita bisa studi dokumen. Di studi dokumen itu aplikasi-aplikasi yang udah terdahulu, ya. Jadi dilihat apa saja kebutuhan-kebutuhannya, sama nggak nih sama yang dibutuhkan oleh user atau pengguna, ya. Terus yang selanjutnya itu desain. Ya, desain itu apa? Setelah kita tahu masalah yang pertama, terus kebutuhannya juga ada, lalu udah mulai tuh kita desain. Nah, pada tahap ini didesain apa saja sih? Misalkan desain antarmuka, tampilan awalnya itu mau seperti apa, lalu database-nya itu seperti apa, lalu fitur-fiturnya itu mau apa saja. Biasanya desain ini nanti akan ada materi lagi ya, yaitu terkait dengan UML. Jadi antara use case, seperti use case, activity diagram, itu nanti akan semuanya dibahas di desain. Ya, oke, sampai sini kita lanjut. Lanjut, ya. Selanjutnya pada desain ini ada implementation. Implementation itu apa? Implementasi, ya, implementation adalah implementasi, ya. Jadi implementation ini adalah pengkodingan, ya. Jadi udah semua nih, dari planning udah, analisis udah, desain udah. Nah, mulai di-coding, ya, pengkodingan, ya. Pada tahap ini, ya, dari implementasi dari desain itu menjadi rancangan sistemnya. Ya, tadinya masih desain-desain nih, baru kita pengkodingan. Nah, setelah pengkodingan atau implementation, di tahap implementation ini, itu juga aplikasi sudah jadi. Ya, jadi kan sudah didesain, udah ada gambarannya, di-coding ini selesai. Tapi selesainya nggak sehari ya. Ya, jadi pasti diimplementasi ini membutuhkan waktu, ya, biasanya kurang lebih sih 6 bulan, ya, untuk terkait dengan pengkodingan. Ya, setelah pengkodingan atau implementation, sebelum dipakai pengguna, Bu, kan sistemnya udah jadi, kenapa nggak langsung aja digunakan ke user, ke pengguna aplikasinya? Enggak, tapi kita kemana dulu? Ke testing. Testing itu apa sih? Uji coba, pengujian. Ya, jadi diuji coba dulu sebelum ke orang banyak, sebelum ke user, sebelum ke pengguna. Diuji coba dulu. Diuji cobanya gimana? Ada namanya aplikasi pengujian white box sama black box. Nah, di situ biasanya di testing ini, pengujian ini, kita tahu mana yang error, meminimalisir error, meminimalisir bug, ya. Jadi sebelum sampai pengguna itu semuanya harus dipersiapkan dulu aplikasinya, ya. Jadi nggak asal hanya jadi, tapi harus ke tahap apa nih? Ke tahap testing ini. Jadi di tahapan testing adalah pengujian, bisa pengujian pakai black box, bisa white box, ya. Di pengujian ini untuk apa? Mengurangi error, ya. Mengurangi bug. Bugnya itu seperti apa, Bu? Nah, inputnya itu biasanya password salah, ya. Disiakat,
ya. Kalian masukkan usernya npm, passwordnya kok lupa-lupa ingat ya. Nah, kalian ketiklah sesuai yang kalian ingat. Ternyata apa? Muncullah pesan. Pesannya apa? Maaf, password yang Anda masukkan salah. Nah, itu ya. Nah, setelah di testing, itu di apa? Nah, di sini deployment. Deployment itu apa? Aplikasi digunakan oleh user, diinstal ke user aplikasi itu. Disosialisasikan. Kalau kita di kampus disosialisasikan ya, seperti contohnya Ibu dari tadi ngomong aplikasi Siakat, ya. Siakat itu disosialisasikan ke kalian. Caranya seperti apa menggunakan Siakat? Siakat itu bisa apa saja penggunaannya, tuh ya. Nah, selanjutnya setelah ada deployment, kalian gunakan nih aplikasinya. Apakah udah gitu aja? Enggak, tapi ada apa? Ada maintenance, ada pengembangan. Ya, maintenance itu buat apa sih, Bu? Maintenance ini adalah apa namanya? Oh, mohon maaf ya. Oke. Nah, maintenance ini adalah pengembangan. Jadi fitur-fitur yang ada saat kalian gunakan sama yang akan kalian gunakan. Biasanya fitur-fitur tambahan, ya. Kayak dulu kalian ya pertama kali Siakat dibuat itu belum langsung bisa sekarang. Sekarang udah lengkap ya. Kalian bisa nggak hanya ngeliat nilai, tapi kalian bisa ujian di situ lewat Siakat. Terus yang untuk kakak tingkat kalian nih yang udah skripsi itu kami juga bisa menyebutkan nilai dari situ. Jadi nilai tugas akhir, nilai kuliah itu semuanya di situ. Ya, jadi kalian nggak cuman KRS sama KHS, tapi kalian bisa ujian di situ juga. Ya, mengirimkan soal jawaban dari UTS atau UAS kalian di situ. Ya. Nah, contohnya seperti ini, di Siakat. Ya, di Siakat, Bu, emang Siakat menggunakan. Kita dari awal nih, Siakat ini rata-rata hampir semuanya menggunakan Siakat. Ya, nah Siakat ini ditelusuri dulu, ya masalahnya itu apa? Pertama, sebelum dibuat Siakat, ya kita menggunakan 7 tahapan tadi. Ya, yang pertama itu identifikasi masalahnya. Ya, yang kedua itu adalah apa tadi? Analisis kebutuhan. Yang dibutuhkan Siakat itu apa aja? Yang akan mengakses Siakat itu siapa aja? Nggak cuma mahasiswa pastinya ya, dosen, admin, ya pimpinan juga itu juga bisa menggunakan Siakat. Nah, hanya saja dibatasi. Mahasiswa itu bisanya melihat apa? Aksesnya apa? Ya, dan kami juga hanya bisa, kalau kalian nanti kayak dosen bisa mengedit nilai. Iya, nanti bahaya semua mahasiswa dapat nilainya ya IPK-nya 4 semua ya pada saat lulus ya. Nah, selain Siakat ada juga terkait dengan platform e-commerce. E-commerce penjualan. Ada toko Orange. Iya, dulu belum ada Orange Pay ya, kalau nggak salah ya. Belum ada dulu ya, belum ada Orange Pay ya. Terus juga ada penambahan lainnya yang tadinya kita hanya belanja, memasukkan keranjang, kita bayar, kita tinggal nunggu barang itu datang, tapi sekarang ada fitur-fitur lainnya. Nah, ini semua. Ini 2 contoh ini adalah juga yang menggunakan SDLC ya. Nah, selanjutnya itu pasti ada kekurangan dan juga kelebihannya dari SDLC ini. Apa sih kelebihannya? Prosesnya sangat terukur. Dari 7 tahapan tadi bisa diukur. Ya, selanjutnya yang kedua ada kontrol kualitas yang ketat pada setiap tahap. Jadi dia nggak bisa loncat ke tahapan kalau tahapan yang satunya belum selesai. Ya.
Kalau tahapan kebutuhan belum selesai, belum bisa ke desain. Ya. Terus ada kelebihan, lalu ada kekurangannya. Kekurangannya itu apa? Cenderung kaku, terutama pada model tradisional seperti waterfall. Ya. Terus yang kedua, memerlukan biaya besar jika terjadi perubahan kebutuhan di tengah jalan. Nah, makanya itu tadi kelebihannya ketat setiap tahap, tapi kekurangannya pada saat berhenti di tengah jalan, ya itu pasti akan mengulang ke tahapan sebelumnya. Kita akan balik lagi. Kita udah mau ngoding nih, ternyata ada permintaan gini. Nah, itu yang menjadi kekurangan dari SDLC, ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau tanya? Oke, Irfan. Bu, apakah setiap programmer itu memakai struktur SDLC dalam setiap pengembangannya? Oke, apakah setiap programmer menggunakan SDLC ya untuk setiap pengembangan sistemnya? Ibu jawab iya, setiap programmer menggunakan SDLC ya, karena itu tadi ada 7 tahapan yang dilakukan secara berurut ya, itu menurut Ibu. Oke, ada lagi? Alasannya kenapa sih menggunakan SDLC? Kenapa? Karena SDLC ini ke-7 tahap itu ya, itu berurutan ya, tahapan-tahapannya itu berurutan, dan tadi juga kita sudah bahas terkait dengan kelebihannya itu ya. Jadi programmer itu ya dari tahap planning itu sudah tergambar gitu ya. Jadi apa saja yang akan dibutuhkan gitu ya. Oke. Ada yang mau menambahkan lagi? Boleh, silakan. SDLC itu kan ada 7 tahapan tadi, planning, analisis, desain, implementasi, testing, development, sama maintenance. Tapi kadangkala dari yang di riset ya, seperti yang saya tahu, kadangkala itu programmer juga kadang males di bagian desainnya. Kadangkala jadi kayak dia sudah analisis masalahnya apa, dia langsung lompat ke coding. Itu bermasalah nggak sih Bu untuk kedepannya? Kalau untuk kedepannya itu bermasalah. Karena apa? Desain itu kan salah satu terkait dengan antarmuka ya. Sebelum kita ke pengguna itu menggunakan aplikasi, harapannya kan kita punya mentahnya dulu. Mentahnya seperti apa. Jadi kalau ada masalah di kemudian hari, ya dituntut nih, kita ada semua bukti. Ya, kan karena dari apa namanya? Dari pertama nih, dari awal itu planning ya, itu kan menghasilkan proposal. Nah, jadi kalau proposal kita sudah bertemu dengan klien ya, itu kan akan ada proses persetujuan. Nah, dari situ agar apa? Agar si programmer itu nantinya tidak kenai tuntutan. Dan terkait dengan biaya. Ini kalau tiba-tiba kliennya minta dirubah, ya kalau tidak ada persetujuan kan, itu kita minta biayanya lebih tapi nanti nggak mau, gitu ya. Oke, selanjutnya Ibu minta kalian diskusi nih. Ibu kan sudah memberikan 2 contoh tadi ya, terkait dengan Siakat dan juga e-commerce. Nah, coba kalian 1 contoh saja selain aplikasi Siakat dan juga e-commerce. Ya, di satu tahapan planning. Kalau Siakat tadi kan menentukan masalahnya nih. Menentukan masalahnya apa? Siapa saja yang akan menggunakan? Mahasiswa, dosen, ya, admin, pimpinan. Nah, sekarang kalian coba nih di bagian analisis ya. Di bagian planning, di bagian planning untuk 1 aplikasi selain Siakat dan juga e-commerce. Yuk, silakan diskusi. Ya. Oke. Ada yang sudah menemukan contoh penerapannya? Oke, boleh. Yuk. Aplikasi SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah sakit. Oke. Itu kan masalahnya biasanya kalau di rumah sakit
harus ngecek jadwal dokter. Jadi dokter itu bisa melihat daftar pasiennya itu siapa aja. Terus habis itu administrasi juga bisa melihat hari ini jadwal dokternya itu ada apa saja. Lalu pasien juga nantinya bisa mendaftar online dengan mengecek jadwal dokternya itu ada hari apa aja. Jadi nggak perlu datang hari ini rumah sakit untuk antri. Oke, sip, bagus kalian. Yuk, ada satu lagi. Tadi sudah membahas terkait dengan SIM RS ya, terkait dengan jadwal dokter ya. Kalau yang lain ada? Yuk, dari mamas-mamas ada? Boleh? Silakan Jaya. Contohnya ya Bu, Ya. analisis. Contohnya seperti aplikasi WhatsApp ya Bu. Kalau analisisnya kan aplikasi WhatsApp itu dibuat untuk memudahkan komunikasi ya Bu. Nah, Memudahkan komunikasi, sedangkan sekarang udah bisa untuk bisnis. Ya, apalagi sekarang terkait dengan komunitas ya. Terus sekarang terkait dengan status ya, statusnya udah nggak kayak dulu lagi ya, tapi sekarang beragam ya. Kita searching komunitas apa, di situ ada gitu. Nah, itu salah satu pengembangannya. Oke. Nah, untuk minggu depan nih ada tugas mandiri buat kalian ya. Tugas mandirinya apa? Nah, di sini ya, SDLC bukan hanya satu metode tunggal. Jadi dia bukan berdiri sendiri ya, tetapi ada puluhan kerangka kerja untuk menjalankan siklus ini. SDLC ini adalah salah satu metodenya. Ternyata ya, yang sama dengan SDLC itu banyak metode-metode lain. Contoh, lalu temukan dan pelajari metode-metode yang ada di dalam SDLC seperti Agile, Scrum, Waterfall, atau V-Model. Bersih ya. Oke, dari beberapa metode ini ada Agile, Scrum, Waterfall, dan juga V-Model. Tolong kalian cari terkait dengan pengertiannya, lalu tahapan-tahapan dari metode tersebut. Ya, oke. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh. Untuk pengumpulan tugasnya itu bagaimana? Oke, bagus. Untuk pengumpulan tugas, kalian minggu depan langsung presentasi. Ya, jadi kalian buat slide presentasi ya, yang memuat keempat metode ini. Ya, jadi kalian presentasikan sesuai dengan pengertian kalian, apa yang sudah kalian baca, apa yang sudah kalian telusuri. Ya, jadi ini tugas mandiri. Jadi kalian masing-masing untuk presentasi. Bu, kalau menurut saya seperti ini. Yang saya dapatkan setelah saya membaca buku ini tahun sekian, saya mendapatkan ini. Oke? Cukup sampai sini? Terima kasih ya atas kehadiran hari ini. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebutan. Pakai helm yang pakai motor. Jangan bonceng 3. Ya, semoga kita minggu depan bisa ketemu lagi. Ya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian deskripsi singkat serta tayangan proses pembelajaran dari mata kuliah Pemodelan Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi S1 Rekayasa Perangkat Lunak Universitas Aisyah Pringsewu. Semoga dapat memberi gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.